Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elsa Aprilia Mangi, NIM 204111065. Saya dari kelas Farmasi C semester 2 Universitas Citra Bangsa Kupang. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang analisis anion. Selamat menyaksikan. Pengertian anion. Anion adalah ion negatif yang terbentuk ketika atom non-logam memperoleh satu atau lebih elektron. Anion dinamakan demikian karena anion tertarik ke anoda atau bidang positif dalam medan listrik. Atom biasanya akan mendapatkan elektron sehingga mereka akan memiliki konfigurasi seperti gas mulia. Penamaan anion sedikit berbeda dari penamaan kation. Akhir dari nama unsur tersebut dihilangkan dan diganti dengan akhiran ida. Misalnya, F adalah ion fluorida, sedangkan O2 adalah ion oksida. Seperti halnya kation, muatan anion ditandai dengan superscript mengikuti simbol dari unsur yang membentuk anion tersebut. Pengertian uji anion. Analisa anion atau uji anion adalah analisa yang bertujuan untuk menganalisa adanya ion dalam sampel. Sedangkan analisa kualitatif dilakukan untuk mengetahui jenis unsur atau ion yang terdapat dalam suatu sampel. Jadi, analisa anion secara kualitatif merupakan analisa yang dilakukan untuk mengetahui adanya anion serta jenis anion apa saja yang terdapat dalam suatu sampel. Anion merupakan ion bermuatan negatif. Dalam analisa anion, dikenal adanya analisa pendahuluan yang meliputi analisa kering dan analisa basah. Analisa kering meliputi 4 pemeriksaan organoleptis, yaitu warna, bau, rasa, dan pemanasan. Analisa basah adalah analisa dengan melarutkan zat-zat dalam larutan. Analisa basah meliputi pemeriksaan kelarutan dalam air, reaksi pengendapan, filtrasi atau penyaringan, dan pencucian endapan. Prinsip percobaan analisis anion yaitu melakukan uji identifikasi anion berdasarkan reaksi yang dihasilkan dengan reagen yang disediakan dalam laboratorium serta menganalisa reaksi yang terjadi dalam uji tersebut. Alat dan bahan yang digunakan. Alat terdiri dari tabung reaksi dan rak, pipet tetes, pipet gondok dan bulb, dan gelas piala. Bahan terdiri dari sampel larutan AgNO3 encer, larutan NH4OH encer, larutan HCl encer, larutan NaOH encer, larutan H2SO4 encer, dan aquades. Prosedur kerja yang pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Kedua, semua alat yang digunakan dibilas dengan aquades. 3. Dilakukan analisis anion pengoksidasi atau pereduksi dengan skema sebagai berikut. 1. Sampel A dipipet sebanyak 5 ml, ditambahkan 5 ml AgNO3. Jika terjadi endapan, filtrat dan endapannya dipisahkan. 2. Filtrat yang terbentuk dipipet sebanyak 5 ml untuk identifikasi nitrat dan 5 ml untuk identifikasi permanganat. 3. Identifikasi nitrat dilakukan dengan penambahan NH4OH tetes demi tetes dan diperhatikan perubahannya. Terbentuknya anion nitrat ditandai dengan adanya bau NH3 yang menyengat, sedangkan untuk identifikasi permanganat, 5 ml filtrat tersebut ditambahkan NaOH sampai terbentuk warna ungu menjadi hijau. 4. Endapan yang terbentuk saat sampel ditambahkan 5 ml AgNO3, ditambahkan air panas tetes demi tetes sampai terjadi perubahan. Setelah itu, filtrat dan endapannya dipisahkan. 5. Filtrat yang terbentuk tersebut ditambahkan HCl encer sampai terjadi pengendapan kembali.
endapan yang terbentuk berupa AgCl dan filtratnya diuji untuk identifikasi kromat dengan penambahan HCl encer. Pembentukan anion kromat ditandai oleh terbentuknya endapan AgCl berwarna putih. 6. Endapan yang terbentuk pada tahap 5 ditambahkan HCl encer sehingga terjadi pengendapan kembali. Endapannya berupa Ag3CN6 dan diuji identifikasi ferricyanida dengan penambahan CuSO4. Adanya anion ferricyanida ditandai dengan terbentuknya warna coklat berupa Cu3FeCN62. Sedangkan filtratnya dibagi dua dan dilakukan identifikasi sulfat. Filtrat 1 ditambahkan BaCl2 dan HCl sehingga terbentuk BaSO4 berwarna putih. Filtrat 2 ditambahkan PbNO32 berwarna putih. 7. Sampel yang berbeda yaitu sampel B dilakukan identifikasi karbonat, asam cuka, dan Mg2+. 8. Pada identifikasi karbonat, sampel B dipipet sebanyak 3 ml, kemudian ditambahkan HCl encer. Adanya karbonat ditandai dengan adanya CO2 yang berbuih. 9. Pada identifikasi asam cuka, sampel B dipipet sebanyak 3 ml, kemudian ditambahkan H2SO4 encer. Adanya asam cuka ditandai dengan terciumnya bau cuka yang menyengat. 10. Pada identifikasi Mg2+, sampel B dipipet sebanyak 3 ml, kemudian ditambahkan NaOH encer. Adanya magnesium ditandai dengan terbentuknya endapan warna putih sebagai MgOH2. Berikut adalah data pengamatannya. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil percobaan yang dilakukan, anion yang positif pada sampel A adalah anion nitrat dengan penandaan berupa terbentuknya gas amonia. Dalam hal ini, nitrat berfungsi sebagai pengoksidasi atau oksidator karena mengubah NH4OH menjadi NH3, terjadi kehilangan ion hidrogen pada NH4OH. Pada pengujian sampel B, dilakukan 3 uji identifikasi, yaitu identifikasi karbonat, asetat, dan hidroksida. Dari ketiga uji tersebut, yang hasilnya positif adalah pada identifikasi asam cuka. Asam cuka memiliki rumus kimia sebagai berikut: CH3COOH atau bisa disebut juga asam asetat. Cara identifikasi asetat ini bisa dibilang mudah karena terbukti dengan timbulnya bau cuka yang menyengat. Sampel yang mengandung anion asetat akan bereaksi dengan asam sulfat dan terjadi pertukaran ion. Asam sulfat yang mengandung ion H+ akan bergabung dengan ion asetat. Pada sampel membentuk asam asetat atau asam cuka. Berdasarkan teori, endapan terbentuk jika larutan menjadi terlalu jenuh dengan zat yang bersangkutan ke larutan satu endapan. Menurut definisinya adalah sama dengan konsentrasi molar dari larutan jenuhnya. Sekian materi dari saya, terima kasih.